Hai teman-teman, kalian tahu nggak sih pengangguran di Indonesia itu terus meningkat, terutama di kalangan anak muda atau yang biasa kita kenal dengan Gen Z? Nah, sebelum kita bahas materi lebih lanjut, ada baiknya nih kita mengetahui tujuan pembelajaran dari materi ini. Adapun tujuannya, yang pertama, bisa menjelaskan pengertian pengangguran, yang kedua, bisa mengidentifikasi jenis-jenis pengangguran, tujuan yang ketiga, bisa menyebutkan penyebab terjadinya pengangguran, tujuan yang keempat, bisa menjelaskan dampak pengangguran terhadap perekonomian dan kehidupan sosial, serta tujuan yang kelima, bisa memberikan alternatif atau solusi untuk mengurangi pengangguran. Nah, sebelum kita memasuki materi, di sini terdapat data pengangguran. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan tingkat pengangguran terbuka TPT Indonesia per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang atau sekitar 4,76%. Angka ini menurun dibanding periode sebelumnya, dipengaruhi oleh peningkatan sektor informal dan bertambahnya jumlah wirausaha muda. Nah, kita lanjut ke materi yuk. Apa sih itu pengangguran? Pengangguran itu sendiri merupakan kondisi ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, tetapi sedang mencari pekerjaan. Nah, angkatan kerja yang dimaksud merupakan penduduk usia produktif sekitar 15-64 tahun yang mampu dan bersedia bekerja. Secara khusus, pengangguran kaum muda merujuk pada kelompok usia 15-24 tahun yang belum bekerja atau kesulitan mendapatkan pekerjaan, padahal mereka sudah berada pada masa produktifnya. Kemudian, apa sih penyebab pengangguran pada kaum muda ini? Nah, beberapa faktor utama yang menyebabkan tingginya pengangguran di kalangan kaum muda antara lain yang pertama, kesenjangan keterampilan atau skill gap. Nah, lulusan sekolah atau perguruan tinggi seringkali tidak memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri. Terus, yang kedua itu kurangnya pengalaman kerja. Banyaknya perusahaan biasanya itu mengutamakan calon pekerjanya itu sangat berpengalaman atau berpengalaman lah. Sementara fresh graduate itu belum memilikinya. Terus penyebab yang ketiga yaitu pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat daripada lapangan kerja itu sendiri. Nah, jumlah lulusan tiap tahun itu pasti bertambah. Tetapi penciptaan lapangan kerja masih sangat terbatas. Terus yang keempat, perubahan teknologi. Digitalisasi dan otomatisasi membuat beberapa jenis pekerjaan hilang sehingga tenaga kerja dengan keterampilan tradisional ini tersingkir. Terus yang kelima atau yang terakhir itu keterbatasan akses informasi dan modal. Nah, sebagian anak muda belum memiliki akses memadai untuk berwirausaha atau mencapai peluang kerja. Nah, sebelum kita memasuki materi lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Kamu ngerasa nggak sih fresh graduate Indonesia tuh susah banget dapat kerjaan? Kira-kira kenapa ya? Jadi menurut Indef, tiap ekonomi kita tumbuh 1%, ada 150 sampai 200 ribu lapangan kerja baru. Kalau misalnya rata-rata pertumbuhan ekonomi kita tuh 5% nih, maka setahun tuh cuma ada 750 ribu sampai 1 juta lowongan kerja baru. Padahal tiap tahun ada 1,5 juta sarjana baru. Belum lagi harus saingan nih sama sebagian dari 3 juta lulusan SMA yang langsung nyari kerja. Angkanya jomplang banget kan? Pantesan aja banyak fresh graduate yang susah dapat kerja. Selain itu menurut Indef, keterampilan yang diajarin tuh nggak semua cocok sama kondisi industri saat ini. Jadi ya daripada perusahaan rekrut orang baru, mereka tuh lebih suka pertahanin karyawan lama aja yang udah cocok dan udah tahu budaya kerja perusahaan mereka. Bahkan beberapa perusahaan sampai perpanjang masa pensiun karyawannya loh. Nah, adapun dampak dari pengangguran kaum muda ini. Nah, pengangguran bukan hanya masalah individu, tetapi juga berpengaruh besar terhadap perekonomian dan masyarakat. Dampaknya yang pertama, penurunan pendapatan masyarakat atau daya beli ini dapat menurun. Terus dampak yang kedua itu tingkat kemiskinan meningkat karena banyak kaum muda tidak punya penghasilan tetap. Dampak yang ketiga yaitu masalah sosial seperti meningkatnya kriminalitas, depresi, hingga urbanisasi berlebihan. Terus dampak yang keempat, produktivitas nasional menurun karena tenaga kerja muda itu tidak termanfaatkan secara optimal. Yang terakhir yang kelima, beban ekonomi keluarga meningkat karena banyak anak muda tetap bergantung pada orang tuanya. Terus apa sih upaya untuk mengatasi pengangguran pada kaum muda ini? Menurut kamu solusinya apa nih?
Nah, beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah, dunia usaha, atau masyarakat antara lain yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, yang kedua, magang dan kerja praktik, yang ketiga, mendorong kewirausahaan muda, yang keempat, menciptakan lapangan kerja baru, dan yang kelima, pemanfaatan teknologi digital. Nah, sebelum kita tutup, kalian mau tahu nggak sih sulit atau mudah mencari pekerjaan itu? Mari kita simak video berikut ini. Sesulit apa sih cari kerja zaman sekarang? Apa benar saingannya semakin banyak? Faktanya, job fair atau bursa kerja yang iklannya seliweran di media sosial selalu diserbu para pencari kerja. Salah satunya pameran bursa kerja yang diadakan Kementerian Ketenagakerjaan pada 22 sampai 23 Mei lalu. Salah seorang yang datang ke pameran bursa kerja ini adalah Putri. Meski hujan, Putri yang bulan lalu baru wisuda tetap datang mencoba peruntungannya. Di sini kan memang kita nggak tahu bakalan kayak gimana, bakalan dapat atau enggak, tapi kan setidaknya ada usaha. Daripada tidak berusaha ya mau ke mana? Tidur di rumah kan salah juga. Nah, dari materi kita tadi dapat kita simpulkan nih bahwa pengangguran kaum muda ini merupakan tantangan serius bagi Indonesia. Penyebabnya antara lain skill gap, kurangnya pengalaman, dan perubahan teknologi. Dan adapun dampaknya bukan hanya pada individu loh, tetapi juga ekonomi nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi komprehensif mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, penciptaan lapangan kerja, hingga mendorong kewirausahaan muda. Dengan langkah tepat, generasi muda bisa menjadi motor penggerak pembangunan, bukan justru menjadi beban ekonomi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. See you.